Halo, salam sehat untuk kita semua. Semoga dalam situasi pandemi COVID ini kalian tetap dalam keadaan yang sehat, baik jasmani maupun secara rohani. Anak-anak, pada kesempatan ini saya akan mengajak kalian untuk mendiskusikan atau mencermati seluruh rancangan proses pembelajaran bidang fisika yang akan kita pelajari dalam 1 tahun ke depan. Rancangan proses pembelajaran fisika ini tertuang dalam pemetaan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 ini, sehingga nanti kita akan cermati khusus untuk bidang fisika saja. Sebelumnya saya mohon izin untuk sementara waktu bersama-sama kalian dalam proses pembelajaran fisika, mungkin dalam beberapa bulan ke depan, karena situasi yang memang memaksa saya untuk menggantikan dan mendampingi kalian selama proses pembelajaran fisika di kelas 9 ini. Untuk itu, sekarang mari kita langsung cermati materi-materi yang akan kita pelajari di bidang fisika. Untuk KD 3.1 ini adalah materi biologi. Kemudian KD 3.2 ini juga materi biologi. Lalu KD 3.3 ini juga biologi. Nah, mulai dari KD 3.4 ini adalah bidang fisika, yaitu tentang listrik statis. Jadi tentang kelistrikan sebenarnya, tapi untuk yang tahap awal ini materi yang kalian akan pelajari adalah tentang listrik statis, di mana sub-sub materi yang ada dalam listrik statis ini terdiri dari poin-poin berikut ya. Yang pertama, pengertian tentang benda bermuatan listrik, kemudian jenis muatan listrik, lalu ada cara memberi muatan listrik pada suatu benda, kemudian interaksi benda-benda bermuatan listrik, hukum Coulomb, dan juga elektroskop ya. Jadi ini pada bidang atau materi listrik statis. Nah, untuk pengetahuan nanti sama ya, proses penilaiannya yaitu dari penilaian tugas dan juga bentuk soal ulangan ya, ataupun kuis. Lalu untuk keterampilannya nanti kalian membuat video vlog tentang penyelidikan terhadap gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu rancangan untuk KD 3.4. Sedangkan pada KD 3.5 ini masih tentang kelistrikan, tetapi di sini fokus pengamatan kita, pembahasan kita yaitu pada listrik dinamis, sumber tegangan, dan energi dan daya listrik. Jadi lebih pada listrik dinamis. Kalau tadi listrik statis berarti dalam keadaan diam, maka di sini pada listrik dinamis ini berarti dalam keadaan ada arus yang mengalir, gitu ya. Jadi nanti tentu kita akan berangkat dari pengertian tentang arus listrik ya. Arus listrik, kemudian kuat arus listrik, lalu beda potensial ya, kemudian alat ukur listrik, lalu rangkaian seri dan paralel, kemudian hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, dan rangkaian seri paralel pada resistor ya atau hambatan, kemudian menyelesaikan soal tentang rangkaian listrik, penerapan hukum Ohm ya, dan sumber tegangan listrik, energi dan daya listrik, dan menghitung pemakaian energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang akan kita pelajari di bagian listrik dinamis. Kemungkinan besar ini akan kita selesaikan di semester 1. Jadi semester 1 ini akan fokus pada kelistrikan. Maka kalian mulai sekarang boleh untuk searching ya terkait ya literasi tentang pemahaman yang boleh kalian cari atau kalian pelajari terkait kelistrikan sambil menunggu video-video tutorial dari saya, gitu ya.
Kemudian untuk materi berikutnya kita akan melihat pada KD 3.6. Nah, ini lebih kepada konsep kemagnetan ya. Jadi kalau tadi kita belajar tentang listrik, maka di sini kita akan fokus pada kemagnetan. Ini cukup luas juga materinya ya, atau cakupan materinya. Tapi tentang kemagnetan lagi ini ada 3 secara pokok ya materinya, yaitu kemagnetan itu sendiri, kemudian elektromagnetik, lalu induksi elektromagnetik. Nah, di bagian kemagnetan ini kita akan belajar tentang kemagnetan pada suatu benda, kemudian kemagnetan bumi, lalu elektromagnetik, kemudian daya Lorentz, ada induksi elektromagnetik, transformator, transmisi daya pada jarak jauh. Nah, saya pikir untuk materi kita cukup sampai di sini yang akan kita pelajari ya. Mungkin nanti ada tambahan materi baru tentang iptek ya, ilmu pengetahuan yang akan dan kemanfaatannya dalam bidang atau kehidupan sehari-hari. Anak-anak, secara garis besar ada 2 materi pokok, yaitu kelistrikan dan kemagnetan. Maka dengan saya menjabarkan atau memaparkan materi ini, harapannya nanti kalian bisa segera mencari literasi dan juga sumber-sumber belajar untuk mendukung proses pembelajaran kita selama 1 semester bahkan hingga 1 tahun ke depan. Gitu ya. Jadi, saya harap dengan pemetaan ini, dengan paparan ini, kalian menjadi lebih siap untuk mengikuti proses pembelajaran fisika, dan kita sama-sama berharap semoga hasilnya juga memuaskan ya untuk kalian. Karena ini sudah kelas 9, waktu untuk belajarmu cukup singkat, maka mohon kerjasama kalian sehingga nanti kalian akan memperoleh hasil yang terbaik dalam proses belajar. Saya pikir sekian dari saya, semoga ini semua membantu dan terima kasih.